Mulai. Ya, selamat siang semuanya. Jadi hari ini ada podcast antara kami bertiga. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Faras Hafiz. Panggilannya Faras, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Kota Tangsel. Sekarang berdomisili di Tangerang. Mau kenal? Salam kenal. Ya, lanjut. Ya, Alif. Oke, mungkin bisa lanjut dari gue. Nama gue Muhammad Alif Kurniawan. Lu bisa panggil aja Alif. Karena di grup udah ada banyak yang namanya Alif, jadi kalau misalnya ada 2 orang Alif, gue panggil aja Alif Kurniawan. Tapi kalau misalnya sendiri panggil aja Alif, karena gue nggak pernah dipanggil nama lain sih selain Alif, jadi agak bingung juga. Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Depok, domisili di Depok sekarang. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kalian, nama gue Putri Adelia, dipanggil Adel. Sekolah di SMA Islam Dian Didaktika, berdomisili di Depok juga. Salam kenal. Dekat kau, Iya, Depok sebenarnya kayak sebenarnya kan UI kan banyak wilayahnya kan di Depok kan, tapi secara administrasi di Jakarta. Iya. Iya benar. Ya. Jadi kita mau mungkin bahas hal-hal standar dulu kali ya, kayak hobi, terus apa lagi? Hobi, makanan kesukaan. Nah, apa aja deh pokoknya. Ya, apa aja deh. Ya dari siapa? Dari Alif dulu kali, Alif. Iya. Apa dulu nih? Hobi dulu apa? Hobi lu apa? Hobi. Sebenarnya hobi gue musiman. Jadi tergantung, kayak waktu kelas 9 hobi gue main gitar. Terus waktu kelas 10 karena gue punya circle anak-anak suka naik gunung, hobi gue jadi naik gunung. Bisa setahun bisa 3-4 kali gitu. Kelas 11 karena COVID gue ganti hobi lagi. Jadi sebenarnya serius deh, hobi gue itu tergantung circle. Nanti mungkin kalau misalnya hobi gue suka piano, kalau circle gue banyak yang suka piano gitu, gue nyoba-nyoba enak ya, mungkin bisa ganti juga. Tergantung sih. Jadi gue kadang-kadang ikut-ikut aja. Kalau sekarang karena COVID, hobi gue yang terbaru kayaknya stargazing deh. Jadi kan waktu sama PPKM, sama dari PSBB lah, dari tahun lalu itu kan kendaraan kan total yang di jalan raya kan jadi semakin dikit nih. Terus juga banyak yang di rumah kan. Jadinya polusi berkurang. Jadinya cahaya-cahaya bintang yang awalnya redup jadi kelihatan banget. Gue baru nyadarin sekitar kapan ya? Juni 2020 kayaknya. Gue ngerasa kayak bintang jadi banyak yang kelihatan. Dan akhirnya gue coba-coba ngamat dan akhirnya suka gitu. Dan itu sih sebenarnya yang jadi hobi sekarang. Terutama ngeliatin kayak kan ada teleskop kecil ya di rumah ya. Lumayan tuh bisa buat ngeliat bawah bulan sama bulan-bulan Jupiter. Jadi itu sih buat hobi gue sekarang. Kalau makanan kesukaan lu apa? Oke, makanan kesukaan ya. Sebenarnya gue nggak ada makanan kesukaan sih. Ya benar-benar bisa dibilang makanan kesukaan. Tapi gue bisa bilang makanan paling gak gue suka itu sushi. Banyak teman gue yang suka sushi, tapi gue malah nggak suka. Mungkin karena efek first impression gue kali ya. Jadi pertama kali gue makan sushi itu waktu itu habis nonton bioskop tuh, yang film malam, kan pulang jam 9 ya. Terus toko udah pada banyak tutup kan, tapi ada satu kedai sushi kayak di food court gitu yang kecil, itu masih dibuka tuh. Akhirnya beli kan buat ganjel perut doang. Tapi waktu beli itu kayak ikan itu kayak gimana ya? Kan harusnya ikan kan kayak kenceng gitu kan, ini ikannya udah lembek gitu. Rasanya udah habis gitu. Itu percobaan pertama gue makan, sampai sejak itu gue gak mau nyoba-nyoba lagi. Tapi karena temen gue katanya enak. Dan waktu itu pernah nyoba nyicipin, ada yang enak. Dari Takagajima ya, harganya mahal juga sih. Tapi tetap aja gara-gara first impression gue jelek, gue gak mau nyoba-nyoba sih. Kecuali ya terpaksa makan. Itu sih dari gue. First impression ya? Iya, itu jelek. Itu ikannya ikan sashimi gitu bukan sih? Iya. Ikannya udah lama kali. Jadi udah lama kali. Jadi itu kayak nasi gitu. Sama ikannya lembek. Mungkin karena malam-malam kali ya, jadi kayak ikan sisa kayak, ini ikan sisa. Udah tinggal ada doang. Ikan sisa dong. Mungkin lanjut kali ya.
Fakas gimana nih? Lanjut. Gue juga musiman sih sebenarnya sih. Cuman gue bukan ikutin circle gue. Gue tuh sebelum pandemi, gue hobi banget main game mulu kan. Gue kayak pulang sekolah, gue main game, bukan ngerjain tugas, gue main. Pokoknya gue sering banget main game nih pokoknya. Terus abis COVID kayak baru berubah, kayak bentar lagi udah mau TBK, gini-gini. Masa hobi gue main game mulu sih. Terus gue, terus di rumah gue tuh kayak ada buku gitu punya bokap gue. Terus gue iseng-iseng baca, keterusan. Terus gue bacain terus sampai habis. Terus lumayan seru juga sih. Akhirnya sekarang gue hobinya baca buku. Cuman masih kurang konsisten gitu sih. Kadang-kadang masih keputus. Kayak gara-gara ada Amerika gini, gue juga hobinya keputus. Tapi semoga bisa konsisten. Terus makanan kesukaan gue tuh makanan kesukaan sejuta umat dah kayaknya. Apa tuh? Indomie. Udah mas sejuta umat gak sehat lagi. Itu Indominya benar-benar Indomie aja atau merek lain bisa? Merek lain bisa. Pokoknya mie gitu deh. Kayak Indomie garis keras kan. Goreng apa rebus? Sumpah gue nggak bisa nentuin ya, kalau disuruh pilih dua-duanya enak, tapi kayaknya mendingan goreng deh. Terus gue ada makanan favorit kedua. Apa tuh? Opor. Gue tuh setiap lebaran, opor ayam. Oh. Gue selalu nungguin banget opor masakan nenek gue gitu. Soalnya enak banget. Iya. Kalau lu gimana, Del? Kalau gue, hobi gue tuh banyak sih. Kayak gue suka banget kayak apa sih, nature adventure gitu. Tapi bukan kayak manjat gunung kayak si Alif itu, bukan. Gue pernah pasti kayak berenang di sungai di Pangandaran tuh. Apa namanya ya? Body rafting. Terus gue juga suka apa tuh, kayak wahana-wahana yang ekstrim gitu loh, kayak bungee jumping. Terus gue pengen banget skydiving. Terus gue juga pengen banget nyobain sea walking. Terus ada gue punya satu hobi yang dari kecil gak pernah berubah. Gue suka nulis cerita. Dari kecil gue suka banget nulis cerita. Nah, waktu gue SMP itu gue udah nyelesain 3 buku yang gue tulis tangan. Tapi ya udah gitu. Bukunya sih buat gue doang, gak gue publish atau gimana gitu. Pokoknya gue tulis tangan di buku tuh. Jadi kayak kalau gue lagi di jam kos gue nulis, makanya dulu kan suka kayak ada tugas drama gitu ya, entah SMP atau SMA kan kadang lo suka disuruh bikin drama. Nah itu pasti gue selalu bikin naskah. Terus kayak kata teman-teman gue, udah lo aja yang bikin naskah. Yaudah tuh akhirnya gue selalu yang bikin naskah gitu. Terus gue juga suka ngapain ya, gara-gara pandemi gue suka main game. Kebalikan sama lo. Gara-gara pandemi gue jadi suka main game. Gara-gara gue tuh kan orangnya tuh gak bisa diem di rumah ya. Kayak gue tuh tipe orang yang senang jalan-jalan gitu, kayak keliling-keliling ke Jakarta naik kereta atau naik busway atau naik apalah gitu. Pokoknya gue gak bisa di rumah. Nah pas sudah kayak yang lockdown kan kita nggak bisa kemana-mana tuh. Itu gue bosen banget akhirnya, karena gue sebosan itu, karena adik gue ngajakin, yuk kan main game yuk. Nah pertama gue belajar tuh main Mobile Legends. Nah suka, ya udah tuh jadi sampai sekarang suka ke bawah-bawah gitu. Nah terus gue juga suka nonton drama, suka nonton film apapun tuh kayak udah gue tonton gitu loh, kayak ya sebosan itu gue di rumah gitu. Ya terus kalau buat makanan kesukaan, gue sebenarnya sih gue bukan pemilih. Kayak gue suka semua makanan, cuman gue nggak suka pare. Gue nggak suka jengkol, gue nggak suka pete. Ya kayaknya cuma 3 itu dong yang gue nggak suka. Sama timun, sama tomat. Dah tuh gue 5 itu gue nggak suka. Pokoknya tuh mereka gue nggak suka banget dah. Tapi gue paling suka makanan yang pedas. Ya dah itu dari gue. Balikan sama gue berarti. Gue juga gak suka pare, jengkol, pete gitu-gitu. Bau gak sih? Gue gak ngerti kenapa orang bisa suka itu. Gue gak ngerti, sumpah. Del, gue mau nanya.
Kan lu kan bikin buku kan ya 3. Itu Iya. ceritanya beda-beda atau itu kayak trilogi itu? Trilogi. Oh, trilogi. Trilogi. Jadi ya pertama, kedua, ketiga gitu. Susah gitu kayak sebenarnya susah banget kayak itu karena buat bikin cerita nyambung gitu kan kadang-kadang Iya. kayak terus satu bukunya kira-kira berapa halaman? Iya, sehalaman buku tulis aja. Buku tulis rata-rata berapa halaman sih buku tulis? Nggak tahu deh. Berapa ya, berapa? Coba kita lihat lagi ke Madik. Ini sama buku tulis. Sehalaman buku tulis aja. Kirain gue sampai 200 halaman gitu kan. Tapi tetap aja lumayan itu gede tuh. Tapi itu kan gue tulis tangan cuy, pegel tau. Kadang tuh kalau lagi buntu banget gitu ya kayak, aduh mau lanjutin apa ya, udahlah kayak makanya gue selesai itu kayak setengah semester tuh biasanya udah selesai. Tapi kalau emang lagi kayak males banget satu semester 1 tahun baru selesai. Kalau itu lagi mentok banget gitu. Tapi kece sih itu. Kece sih. Terus lu pernah nge-publish tulisan di blog itu nggak, Del? Kenapa? Atau lu pernah nge-publish tulisan di blog atau di mana gitu nggak, yang online? Pernah sih. Apa lu tahu itu nggak aplikasi namanya Wattpad? Oh, tahu. Iya, Wattpad ya itu. Gue dulu waktu SMP pernah nge-publish cerita di situ. Terus sejak mau UN, kan UN tuh ya gue tuh kalau biasanya tuh gue ambis itu tuh di awal sama di akhir. Nah, gue ambis belajar tuh waktu kelas 9. Nah, jadi pas kelas 9 tuh karena gue kayak sering udah lama banget berbulan-bulan gak update, jadi kayak gue males, ya udah ceritanya gue unpublish lagi gitu. Sekarang sih pengen banget nge-publish cerita lagi, cuman tuh apa ya, belum ada cerita yang menurut gue pantas untuk dibaca orang lain gitu, kayak belum ada cerita yang pantas buat diperlihatkan sama orang lain gitu. Gue itu buat sebagai sarana itu lo doang, apa, pelepas stres lo gitu. Iya sih, tapi kadang gue stres tau gak sih kalau mikirin ini ceritanya mau gue bawa kemana gitu, kayak malah pusing gitu. Tapi kayak enak sih nulis cerita tuh kayak enjoy, terus kayak lu bisa bikin karakter sesuai apa yang ada di dalam imajinasi lu gitu loh. Kayak lu bisa bikin ada seorang cowok, dia tuh cowok yang ganteng, terus kayak dia tuh kayak disukain sama banyak cewek gitu, atau ada cewek gimana gitu. Pokoknya kayak imajinasi lu tuh kayak bisa tertuang gitu deh gitu. Coba. Nah, sekarang mau bahas apa kita? Gimana nih, kan sebelumnya kan udah bahas tentang hobi ini ya, hobi udah makan kan ya. Sekarang sebenarnya kita agak keluar topik ini dikit nih. Kan kita lagi masa-masanya pandemi kan, udah banyak kasus yang kena, belum, atau hanya dari Faras gimana? Oh, gue alhamdulillah belum pernah, dan keluarga dekat gue juga belum pernah kena juga, gara-gara pada waspada banget. Pada rajin antigen, rajin swab, jadi belum pernah kena sih gue. Tidak kan? Kalau terus untuk Adelia gimana? Kalau gue sih nggak tahu ya, maksudnya kayak mungkin gue pernah terpapar gitu, cuman karena beberapa kali gitu kan kayak gue ngalamin gejala, tapi kayak nggak pernah sampai parah banget itu loh, kayak cuman ya paling 2 minggu udah baikan lagi, terus seminggu udah enakan lagi gitu. Nah kemarin itu pas parah itu ibu gue tuh tiba-tiba dia sakit kan, karena dulu waktu itu sebelum dia sakit itu dia jalan-jalan sama temennya. Nah temennya itu ternyata positif. Nah pas gak lama kemudian setelah temennya itu nyatain positif, akhirnya ibu gue langsung kayak gak enak badan, terus kayak pusing, lemas, terus kayak apa sih, lidah tuh rasanya tuh gak enak, mukanya kayak ya gejalanya gitu, kayak gejala COVID gitu. Nah tapi kayak bapak gue bilang ntar aja deh swabnya gitu, akhirnya nggak swab, tapi kayak dibeliin vitamin dosis tinggi, terus kayak makan makanan yang bergizi. Nah kan karena ibu gue nggak bisa masak, akhirnya gue sebagai anak ketua, gue dengan skill masak Indomie gue harus masak gitu kan.
Kayak gue belajar tuh masak, bikin bayam kan tuh awalnya bikin bayam, terus kayak lama-lama kayak meningkat sedikit, bikin capcay gitu, bikin oseng-oseng, terus kayak ya itu tuh rasa itu juga sebenarnya sih kalau dibilang nggak enak ya nggak enak sih ya, tapi dibilang enak banget juga enggak, jadi kayak ya masih bisa dimakan lah, masih bisa ditelan gitu. Ya kayak gue setiap pagi tuh gue masak, setiap sore gue juga masak, gantiin emak gue aja gitu kan, kayak ya kadang kalau lagi nggak tahu gitu masak apa, masak bayam aja gitu atau goreng apa. Kalau gue sama adik gue gitu kan, karena kita masih sehat-sehat aja, jadi kalau gue lagi nggak tahu masak apa, akhirnya bikin Indomie. Kayak pelariannya ke Indomie gitu. Kayak gitu sih. Kalau bapak gue alhamdulillah belum pernah, adik gue juga belum pernah. Tapi emang Kalau Indomie lu, itu cocok banget jadi pelarian sih kalau malam. iya bener banget, setuju banget, Bener-bener. setuju banget. Kayak Apalagi malam-malam gitu posisi. kan, lu sambil nonton TV, sambil makan Indomie, enak banget. Nah, terutama kalau lagi di posisi nggak lapar banget, tapi nggak kenyang banget. Pengen aja Jadi gitu kan, kayak pengen aja gitu. nah, jadi Tapi abis Lu makannya nggak enak. iya benar-benar. Kalau Lu gimana, Liv? ini kalau gue ya, gue pernah ngasain sekali waktu itu. Jadi kejadiannya posisi waktu, bentar gue inget-inget dulu. Gue nggak salah Februari deh. Awal Februari 2021 ya. Nah di awal, jadi kan bokap kan kerjanya emang dinas ke kota kan ya. Dia dinas ke Palembang. Kan kalau untuk dinas-dinas kayak gitu, itu swab 2 kali kan ya. Di kota awal, di Palembangnya, dia di swab negatif. Balik lagi, waktu di Jakarta, dia di swab lagi. Tapi waktu di sini, abis di swab di Jakarta, dia kan balik ke rumah kan, buat isolasi mandiri dulu sampai dapat hasil swabnya. Waktu udah dapat hasilnya, dia positif. Dan posisi di rumah, walaupun ketemunya mungkin sekilas, tapi kemungkinan ada terpapar kan keluarga kan. Akhirnya dicek lagi nih. Waktu pertama kali dicek, nyokap sama 2 adik gue kena juga, positif juga. Sedangkan gue negatif sendirian. Makanya gue bingung, kenapa gue bisa gue negatif sendirian. Akhirnya isoman tuh kan di rumah. Dan gue karantina di dalam karantina. Jadi kayak gue di kamar nih sendirian negatif, sedangkan si rumah positif. Jadi gue benar-benar ada double kurungan ya. Nah, tapi beberapa hari kemudian kan gue swab lagi kan. Mungkin karena gue kan makan kan kayak nyokap naruh di depan pintu, gue ambil kan ya. Mungkin walaupun kecil ya, tapi ada droplet atau pokoknya mungkin bisa kena, gue nggak tahu dari mana. Waktu di tes kedua gue positif. Ya udah kan akhirnya. Tapi jujur mungkin gue kenanya tipe orang OTG kali ya. Iya. Gue nggak ngerasain. Gue makan masih bisa gas aja, nyium masih bisa gas aja. Oh tapi gue demam pernah 4 sampai 5 hari setelah gue dinyatain positif, gue ngasihin demam waktu itu lumayan tinggi, sampai 38 kalau nggak salah. Abis gue ngasihin demam 1 hari doang, tapi besoknya udah reda tuh. Jadi kayak cuma itu doang puncaknya. Sekeluarga mungkin aman juga sih, paling mentok-mentok bokap batuk-batuk, tapi setelah itu aman karena waktu itu kan masih varian biasa kan ya. Tapi sebenarnya sedikit alhamdulillah sih, karena waktu itu kenanya saat itu masih varian biasa, belum varian delta yang sekarang kan katanya udah makin parah kan. Iya makin parah. Jadi waktu itu sebenarnya setelah kena itu, masalahnya gue Februari kena itu beberapa saat sebelum pengumuman SNMPTN. Jadi waktu itu gue gila deh ngatur-ngasin. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya sih. Waktu habis pengumuman SNMPTN nggak terima juga kan. Jadi awalnya gue sedih. Ya jadi double sih itu. udah senang-senang kan sembuh, buat balik kemudian pengumuman. Down lagi. Ya kan. Tapi untungnya nggak pengumuman saat sakit. Jadi kalau pengumuman saat sakit bisa makin gede waktu itu. Makin sakit. Habis pengumuman gagal itu kan langsung hilang penciumannya. Sebenarnya gue pengen nyoba ini sih, kan katanya kan kalau udah pernah kena itu
nama siapa sih yang plasma atau apa gitu, yang bisa diambil buat pasien lain itu apa sih? Oh iya, plasma darah. Plasma darah ya? Ya nggak sih? Kayaknya plasma darah deh. Bener banget aneh. Anggap aja bener ya, maaf kalau salah gitu kan. Ntar kata anak Jadi biologi, misalkan dibilang ada itu, anak biologi yang nonton video kita kayak, siapa sih so tau banget anjir gitu. ya juga gue nggak paham, pokoknya itulah yang pokoknya nanti itu yang dari yang pernah positif dan sembuh secara pribadi ya, bukan itu bisa dipakein buat ke ini Donor gitu ya, yang iya dia bisa donor darah ke ke yang pasien masih yang positif butuh. lah dan udah apa. Jadi kayak vaksin alami lah. Jadi dibilang orang yang pernah positif tersembuh itu darahnya vaksin alami. Tapi walaupun gitu gue tetap divaksin sih buat jaga-jaga aja, jadi double gitu. Gue pengen nyoba tapi sumpah kan daftarnya kan di PMI Depok kan. Itu daftarnya panjang banget, semua prosesnya udah panjang. Terus mungkin banyak juga kali ya yang sepikiran kayak gue. Jadi misalnya daftar sekarang, giliran udah ambil darah, tuh bisa 2 minggu lagi. Ya, antara yang daftar banyak atau pekerjaannya dikit. Jadi kayak kuota tiap hari tuh dikit banget. Jadi kayak Senin itu bisa cuma 30 orang doang, Selasa 30 juga. Sedangkan yang daftar kan ratusan dan butuhnya ratusan juga. Jadi emang kayaknya kurang pekerja sih. Atau enggak emang karena prosesnya ribet nggak sih kan, karena katanya itu kan yang diambil itu kan bukan darah merahnya, jadi kayak nanti tuh setelah darah merah diambil tuh kayak dilakukan sebuah proses lagi gitu loh, jadi kayak sampai keluar mungkin namanya si plasma itu gitu kali, nggak tahu deh. Mungkin jadi kayak lama jadi sehari dikit aja gitu. Di tes tensi juga, terus juga pertama kan tes golongan darah, tes tensi juga, terus tes ada penyakit bawaan atau enggak. Ya jadi buat jaga-jaga, jangan donor malah bikin sembuh COVID tapi lu ngasih diabetes ke pasien lain. Iya benar. Itu sih dari pengalaman gue. Ada yang mau cerita pengalaman lagi enggak? Paras mungkin. Pengalaman apa nih? Aku masalahnya belum pernah. Pengalaman memalukan waktu kecil atau yang pengalaman tragis gitu. Pengalaman tragis ya. Jadi gue waktu kecil tuh ini TK nih, gue lagi abis pulang dari les matematika gitu. Terus gue tuh lagi bareng abang gue kayak mau balapan lari ke mobil gue gitu. Nah terus di tengah-tengah jalannya itu gue tuh kayak kepleset kan. Terus gue kepleset, kepala gue kena ujung-ujung tembok yang tajam gitu. Terus terus langsung keluar darah banyak. Terus gue langsung dicuci kepala gue di tempat les gue gitu. Anjir, darahnya banyak banget kan. Cuman gue kagak ngerasa sakit apa masalahnya, anehnya itu. Gue kira dibawa ke rumah sakit ya, gue ternyata cuma cuci doang. Iya, dicuci dulu, terus kalau nggak salah baru besoknya deh gue dibawa ke rumah sakit ya. Terus dijahit gak? Dijahit. Terus masih ada bekasnya, cuman nggak kelihatan sih kok di kamera. Oh, iya nggak kelihatan. Tragis. Kalau lu, Liv? Pengalaman apa ya? Tragis masa kecil. Tragis, menyedihkan, atau pengalaman memalukan gitu? Pengalaman kan mungkin waktu SMP kali ya, kelas 7. Gue pernah dihipnotis waktu itu. Sumpah HP gue hilang. Jadi kalau tahu di Depok kan ada pertigaan di Margonda kan ya, di Jalan Gede. Nah di situ kan rame banget kan. Waktu itu gue les di situ. Pulang dari les, gue nunggu tuh di dekat jalan raya. Lagi nunggu dijemput kan. Terus gue nggak ngerti kenapa. Tau-tau kayak gue dipanggil bapak-bapak kan. Nah habis itu gue udah agak lupa tuh. Keingetan gue selanjutnya, gue bukan di situ lagi. Gue udah beda tempat. Beda berapa ya? Kurang lebih 2 kilo lah. Udah beda tempat lagi. Terus sampai gue hilang. Udah gue panik waktu itu. Awalnya abis gue sadar, gue diem dulu nih. Karena gue megang kantong gue hilang. Kantong gue kosong. Tapi untungnya duit masih ada.
SMP waktu itu kan 20.000 itu banyak ya, jadi masih bisa buat pulang lah. Terus untung gue pernah lewatin tempat itu, tapi 2 kilo itu lumayan jauh sih. Akhirnya karena HP gue hilang, gue naik angkot kan, waktu balik ke rumah. Waktu di rumah ditanyain HP-nya kemana gini-gini, dicuri kan, waktu itu sempat pengen dicari tapi nggak ketemu-temu. Itu gue masih bingung kok gue bisa dihipnotis. Itu gue lagi bengong apa gimana, tapi hilang. Kalau lu gimana nih? Kalau gue, jadi dulu bukan ya memalukan sih kayak agak ngakak juga. Jadi kan dulu gue SMP tuh suka pulang naik angkot ya, karena emang deket kan dari rumah gue ke SMP gue. Nah gue suka pulang naik angkot. Dulu itu kan bayar angkotnya itu 2.000. Karena gue SMP, gue bayar angkotnya 2.000. Nah dari atas rumah gue, di atas perumahan gue sampai ke rumah gue tuh naik ojek lagi 5.000. Jadi total ongkos gue 7.000 kan. Nah, gue tuh dulu nggak pernah bawa uang jajan. Pernah sih bawa uang jajan. Cuma pada hari itu gue lupa. Akhirnya kayak gue pakai uang jajan gue dari uang ongkos gue buat pulang kan tuh gue jajan. Sisa buat angkot gue itu tinggal pokoknya itu duitnya tuh kayak 200 perakan gitu, 200 perakan. Kayak nggak nyampe 1.000 deh malahan. Gue panik kan, gimana nih gue di dalam angkot kan. Tapi duit gue nggak nyampe 2.000. Udah gitu, gue juga nggak punya uang buat bayar ojek juga lagi gitu kan. Panik kan gue. Kayak gue hitung-hitung, ya aman duit gue cuma berapa ya? Cuma 600 apa? Cuma 850 gitu. Pokoknya nggak nyampe 1.000 deh gitu. Nah akhirnya pas gue turun kan tuh kiri bang gitu kan. Pas gue turun, gue kayak ngasih ke orangnya tuh kayak gue buntel gitu, kayak gue gitu pokoknya udah gue agak gue lempar gitu. Habis itu gue lari, langsung gue lari. Pas gue lari, si supir angkotnya turun deh. Gue, neng, duitnya kurang. Gue kayak bodo amat. Gue lari. Malah tuh lumayan jauh kan dari atas perumahan gue sampai ke rumah gue tuh. Gue lari, udah mau tiba-tiba hujan lagi, kayak gue kualat deh kayaknya. Kualat deh gue tuh, gue habis gak bayar angkot langsung hujan akhirnya di jalan. Terus kayak gue merasa bersalah gitu gak sih sama tukang angkot. Gue cuma bayar 800 apa gak salah dari 2.000. ya gitu. Ini waktunya tinggal 7 menit lagi guys. Mantap juga. Mungkin di closing aja kali ya. Iya udah. Iya. Tadi kalau nggak salah kita mulai dari 13.40 deh, jadi udah cukup kayaknya. Iya udah lebih nggak sih malahan? Ya baik, mungkin itu aja. Iya udah. Mungkin itu aja podcast. Iya, mungkin itu aja podcast dari kami. Makasih udah nonton podcast nggak berfaedah ini. Makasih semua. Dadah.